Jonathan Edwards dan meditasi Alkitab. Shalom semuanya, tokoh Kristen yang akan saya sharingkan hari ini bernama Jonathan Edwards. Pada suatu kesempatan, R.C. Sproul yang merupakan pendiri dari Ligonier Ministries mengatakan bahwa Jonathan Edwards adalah tokoh paling saleh yang pernah diberikan Tuhan kepada Amerika. Ini adalah kalimat yang sangat berani, mengingat pasti begitu banyak tokoh asal Amerika yang dia pelajari. Mengapa sih kita perlu belajar dari tokoh-tokoh Kristen? Ibrani 13 ayat 7 mengajarkan agar kita mengingat akan pemimpin yang telah menyampaikan firman Allah, memperhatikan akhir hidup mereka, dan mencontoh iman mereka. Paulus sendiri dalam nasihatnya kepada Timotius mengajarkan agar kita terus memegang segala pengajaran yang telah ia berikan kepadanya. Sehingga kita mengetahui adalah hal yang baik untuk melihat satu tokoh dan mempelajari bagaimana mereka secara personal pernah dipakai oleh Tuhan. Hidup Jonathan Edwards. Edwards lahir di East Windsor, Connecticut pada 5 Oktober 1703. Dia terlahir di dalam keluarga Kristen. Dan ayahnya, Timothy Edwards, merupakan seorang pendeta di daerah tersebut. Dan kepandaian Edwards sudah terlihat sejak dia di usia muda. Ia mengembangkan pendidikan di Yale University dan memperoleh gelar master pada tahun 1722. Dan ketika itu, dirasakan bahwa Harvard University, sebuah universitas yang juga terkenal pada zaman itu, telah bergeser ke arah sekular. Oleh karenanya, ia memilih untuk mengambil pendidikannya di Yale ketimbang di Harvard. Dan setelah lulus, Edwards menjadi murid dari kakeknya, Solomon Stoddard, yang merupakan pendeta dan melayani bersama di dalam gereja tersebut. Edwards adalah orang yang sangat berkomitmen di dalam hal belajar. Menurut sejarah, ia menghabiskan 13 jam dalam satu hari untuk membaca dan menulis. Terdapat banyak sekali karya terkenal yang ditulis oleh Edwards, baik dalam bentuk khotbah maupun dalam buku-buku. Dan karyanya yang paling terkenal dan paling banyak dibaca berjudul Orang Berdosa di Tangan Allah yang Murka. Suatu khotbah yang luar biasa dan memberikan banyak kebangunan rohani di daerah tersebut khususnya. Tetapi sangat disayangkan jika kita hanya mengetahui Edwards dari buku itu saja. Sebab banyak sekali karya-karya Edwards yang sungguh-sungguh memukau. Bahkan hingga hari ini. Misalnya A Freedom of the Will, A Religious Affection, A Faithful Narrative of Surprising Work of God, A Life and Diary of David Brainerd, and A Treatise on Original Sin. Melakukan meditasi Alkitab. Menurut Edwards, melakukan meditasi adalah cara terbaik untuk menikmati keindahan dan kemanisan dari Alkitab. Hal ini melibatkan suatu proses berpikir dalam waktu yang lama dan juga berfokus kepada sesuatu yang ditemukan di dalam teks. Baik pada saat kita membacanya, mendengar, mempelajari, maupun kita menghafal ayat-ayat dari Alkitab. Edward sering melakukan meditasi Alkitab pada saat mengendarai kuda di dalam perjalanannya. Dan dampak yang ia rasakan melalui meditasi begitu terasa di dalam jiwanya. Terkadang hanya mendengar satu kata saja dalam Alkitab dapat membuat hatinya begitu terbakar. Dan sama halnya ketika mendengar nama Kristus maupun sifat-sifat Allah yang lainnya. Mungkin kita sering bertanya-tanya, mengapa pada saat kita membaca Alkitab di rumah kita masing-masing, efek dan dampaknya sangat terasa sedikit. Tetapi waktu kita mendengar ayat yang sama, dikhotbahkan oleh pendeta kita maupun oleh orang yang lain, kita bisa begitu tergerak dan mendapatkan begitu banyak hal. Alasannya adalah karena waktu kita membacanya di rumah, kita hanya membacanya secara cepat, secara sekilas, dan seakan-akan ada satu dorongan yang mendesak untuk kita cepat-cepat menutupnya secepat mungkin. Tetapi jika kita mendengarnya dari orang lain, kita mendengarnya dalam waktu yang lama, melihatnya secara rinci, apa hal-hal yang menonjol di dalamnya. Dan kita juga membandingkannya dengan bagian-bagian yang lain. Kita membuat dan kita juga membayangkan ilustrasi apa yang kita bisa dapatkan dari ayat-ayat atau dari pasal tersebut. Dan kita coba melihat apa penerapan yang kita bisa lakukan di dalam hidup kita. Kita memberikan satu usaha yang keras sekali waktu kita memikirkannya. Membaca Alkitab sangat penting, khususnya secara eksposisi. Tetapi meditasi akan firman diibaratkan seperti menyerap dan membawa firman tersebut masuk ke dalam hati kita. Dan firman itu sendiri akan memperbaharui dari diri kita.
Dan ini baru satu hal saja yang kita bisa pelajari dari raksasa rohani yang pernah diberikan Tuhan kepada Amerika. Kiranya kita semakin memiliki dorongan untuk mengenal Tuhan melalui pembelajaran tokoh-tokoh besar yang Tuhan bangkitkan di dalam sejarah kekristenan. Semoga Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria.